Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, saya Ratnawati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan malam ini saya ingin melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin. Untuk itu saya akan minta waktunya Bapak jenengan beberapa saat ya Pak. Dan Nggih. terima kasih. Baik, Bu. Nggih, Nggih. saya sudah diberikan waktu pada saat ini. Selanjutnya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk panjenengan. Nggih. Silakan, Bu. Eh, yang pertama, selama ini sebagai seorang pemimpin, panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu bagaimana, Pak? Baik, Bu. Dalam sekolah itu pasti muncul berbagai macam permasalahan, Bu. Jadi sebagai kepala sekolah tentu harus bisa memetakan permasalahan-permasalahan itu yang terkait dilematika atau rujukan moral. Apabila kasus itu mendapatkan tantangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait nilai benar-benar, kemudian benar salah, itu tentu saja kepala sekolah harus mengidentifikasi, harus memetakan permasalahan-permasalahan itu sehingga nanti bisa mengarahkan pada kasus itu termasuk dilematika atau pada bujukan moral. Jadi identifikasi, Bu, identifikasi permasalahan. Nggih, nggih. Seperti itu, Bu. Nggih. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik, Bu. Ini memang kasus yang menarik terkait dengan dilematika. Dalam hal ini kepala sekolah tentu harus mengetahui langkah-langkahnya, Bu. Jadi bagaimana untuk menentukan kasus pada dilematika itu, nanti apa sebenarnya yang ingin kita capai. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana hasilnya, kemudian rule atau peraturan yang ada, kemudian nilai-nilai itu harus dipertimbangkan. Jadi yang saya pertimbangkan ketiga hal itu, Bu. Iya, Pak. Iya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini, Pak? Baik, Bu Rana, terkait dengan prosedur yang biasa kami lakukan, saya lakukan sebagai kepala sekolah itu harus memperhatikan berbagai macam prosedur. Yang pertama mengidentifikasi apakah permasalahan-permasalahan itu dipecahkan sesuai dengan nilai. Jadi langkah-langkah yang harus saya lakukan jadi memperhatikan nilainya. Kemudian langkah berikutnya menentukan siapa saja yang harus kita ajak untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian bagaimana fakta-fakta yang terjadi terhadap permasalahan itu. Kemudian kita menguji apakah benar, apakah salah dalam pengujian itu. Kemudian langkah berikutnya yaitu menggunakan prinsip resolusi, Bu. Ya, jadi prinsip resolusi itu pengambilan keputusan, kemudian berbasis hasil akhir, peraturan atau rule dan rasa peduli. Jadi yang terakhir itu kita menginvestigasi. Jadi menginvestigasi terhadap opsi yang kita lakukan, yang kita pilih. Seperti itu, Bu Rana. Iya, iya, Pak. Iya. Baru nanti kita membuat keputusan terkait dengan permasalahan yang terkait dengan dilema etika itu. Iya, 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 Pak.
Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Menurut saya yang paling efektif adalah kolaborasi, Bu. Hmm. Kolaborasi dengan berbagai pihak, tentu saja yang kita hadapi adalah guru dan tenaga pendidikan. Jadi kolaborasi itu kemudian tidak lupa kita mengidentifikasi, kemudian kita membandingkan dengan nilai-nilai yang ada, kemudian baru keputusan dalam dilema etika itu untuk kita refleksikan seperti itu. Jadi menurut saya kolaborasi, kemudian identifikasi, kemudian pengambilan keputusan, kemudian kita merefleksikan. Ini yang menurut saya menarik bagi saya pada saat Hmm. menghadapi permasalahan itu di sekolah. Hmm. Eh, Hal-hal apa saja, Pak, yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut jenengan? Tantangannya kita akan menghadapi berbagai macam karakter, Bu Ratna. Jadi meskipun kita sudah melakukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, tetapi yang kita hadapi itu setiap individu itu memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, ini loh, pemahaman ini yang sangat menjadi menarik dan membuat tantangan bagi kepala sekolah. Karena setiap karakter, setiap individu itu memiliki pemahaman yang berbeda. Nanti kalau kita padukan antara pemahaman dan karakter ini, nanti menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah untuk menentukan keputusan dalam dilema etika. Ya, oke, oke. Untuk selanjutnya, apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, Pak? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya itu seperti apa yang jenengan jalankan? Baik, Bu Rana, ini menarik pertanyaannya. Jadi saya sebagai kepala sekolah itu melihat kasusnya, jadi kasuistik, Bu. Kalau memang permasalahan dilema etika itu harus segera dilaksanakan, jadi saya harus mengambil keputusan dengan cepat. Jadi identifikasi dilakukan dengan cepat, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu juga dilakukan cepat. Apabila menemukan permasalahan yang memang harus membuat jadwal karena permasalahan itu Hmm. pelik, jadi Ya, ya kita harus membuat jadwal. Seperti itu, Bu ya, Rana. ya, ya, Pak, ya. Tergantung kasusnya, jadi kasuistik lah, seperti itu. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini, Pak? Baik, menarik, Bu. Pasti, Bu. Dari suatu ekosistem sekolah itu, kepala sekolah pasti akan menemukan mitra. Jadi sebenarnya mitra itu ada pada guru dan tenaga pendidikan itu. Jadi kalau bicara person tidak bisa ya, tetapi nanti setiap kasus itu pasti akan menemukan mitra. Jadi setiap kasus kasuistik itu tidak sama nanti. Jadi tentu saja yang paling membantu adalah guru dan tenaga kependidikan. Kalau ditanya siapa, tergantung kasusnya. Setiap Oke. kasus pasti akan ada mitra yang tersendiri untuk mempermudah dalam penyelesaian masalah terkait dilema etika itu, Bu. Oke. Dana. Terima kasih, Pak. Sangat ini penjabaran jenengan itu sangat memberikan saya pengalaman baru tentang Ya, baik, Bu. kasus ini ya Pak. Untuk yang terakhir dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Baik, Bu Dana. Jadi ini pembelajaran yang baik yang saya uh, bisa terima, yaitu pembelajaran kolaborasi, Iya, Pak. Benar. kemudian kebersamaan. Artinya apa, Bu Dana? Bahwa seorang kepala sekolah itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa ada kolaborasi. Iya, betul, Jadi betul, tidak Pak. ada kerjasama dengan teman-teman di satu sekolah itu. Jadi pembelajarannya adalah kolaborasi dan kerjasama dengan teman-teman di satu sekolah itu. Iya, iya. Dan membelajarkan itu untuk selalu dan selalu untuk bekerja sama. Kepala sekolah tidak akan bisa menyelesaikan problematikanya sendiri.
tanpa dukungan dari teman satu sekolah. Iya, iya. Seperti itu, Brana. Terima kasih Pak. Ini sudah beberapa pertanyaan yang dari saya sudah terjawab dengan lengkap. Panjenengan juga sudah memberikan penjabaran yang begitu lengkap dan saya juga sudah, alhamdulillah sudah terjawab semua apa yang saya ingin tanyakan. Sampai di sini saja Pak. Saya mohon diri dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Pada siang hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Untuk selanjutnya saya akan melaksanakan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah SDN Rejowinangun, Bapak Bambang Irawan, SPD. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, pripun kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah masih semangat, sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Bersama di siang hari ini bisa melaksanakan kegiatan wawancara untuk tugas saya di pendidikan penggerak ini Pak Bambang. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih Pak Bambang telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan wawancara ini dan ini bisa dimulai Pak Bambang ya? Nggih, sakit. Pak Bambang, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Ratna. Yang pertama, coba saya jawab dengan cara mengenali dan menelaah kasus apa yang terjadi, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang juga muncul pada kasus-kasus tersebut. Dan dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa kasus yang terjadi tersebut itu sudah sebuah dilema etika ataukah sebuah bujukan moral, mungkin itu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, terima kasih. Selama ini kita dengan mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, jadi untuk saling melengkapi pendapat. Jadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasanya panjenengan lakukan untuk selama ini Pak dalam menangani kasusnya? Selama ini langkah-langkah yang saya ambil yang pertama yaitu mengidentifikasi dulu keputusan yang perlu diambil. Kemudian langkah yang kedua, kita mengumpulkan informasi yang relevan. Lanjut untuk ke langkah yang ketiga, yaitu mencari solusi atau alternatif yang terbaik. Kemudian yang keempat, kita pertimbangkan bukti-bukti yang ada. Kemudian langkah yang kelima, itu memilih dari sejumlah alternatif tersebut. Nah, setelah yang terakhir sendiri, baru kita mengambil tindakan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Terima kasih. Yang efektif adalah yang pertama itu mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang ada. Dan yang kedua, kita juga mencari beberapa alternatif atau solusi. Dan yang ketiga, kemudian curah pendapat dengan beberapa rekan guru yang ada di lembaga ini. Setelah itu kita yang terakhir baru kita mengambil keputusan.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Tantangannya adalah dalam pengambilan keputusan itu, dalam dilema etika yang muncul adalah tidak ada cukup fakta untuk membuat suatu keputusan. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti yang Anda jelaskan tadi? Oke. Selama ini untuk mengambil keputusan itu dalam kasus dilema etika itu diselesaikan dengan tidak terjadwal. Jadi ketika muncul suatu kasus, maka akan segera kita upayakan untuk segera kita carikan solusi penyelesaiannya. Yang berikutnya yaitu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke, selama ini kami itu selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan guru yang juga ikut berkepentingan dalam untuk mengambil keputusan sebuah kasus dilema etika. Yang terakhir, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang telah jenengan ambil dari keputusan dilema etika tersebut? Jadi dengan melibatkan beberapa pihak dan juga mengikuti langkah-langkah dan juga pengambilan keputusan, maka keputusan yang kami ambil itu akan lebih tepat dan lebih efektif. Itu adalah beberapa pengalaman yang ada di sekolah ini ya Pak Bambang, ya, tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Terima kasih Pak Bambang, siang hari ini telah melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual dan membantu saya untuk menyelesaikan modul ini. Terima kasih juga Bu Ratna, apa yang penjenengan tanyakan itu yang bisa saya jawab dan saya sampaikan. Mudah-mudahan penjenengan sukses terus.